Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, yang kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel berlangsung kontinu dan berulang siklik, disebut poliferasi. Keberhasilan sebuah poliferasi membutuhkan transisi unidireksional dan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya. Sebagai contohnya, dimulainya fase mitosis sebelum selesainya tahap replikasi DNA akan menyebabkan sel tereliminasi. Selanjutnya, mekanisme siklus sel dan tahapannya. Yang pertama, siklus sel pada sel eukariotik. Kedua, mitosis. Ketiga, interfase. Keempat, sistem kontrol siklus sel. Kelima, kontrol siklus sel CDKS. Fase-fase siklus sel mitosis. Yang ke-1, profase. Pada fase ini terjadi proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatid. Namun membran inti sel masih menyelimuti kromatid tersebut. Kedua, metafase ditandai dengan hilangnya membran inti. Kemudian benang-benang kromatid berbeda pada bagian ekuator. Ketiga, anafase. Benang-benang kromatid ditarik pada posisi 2 dan berlawanan oleh benang-benang spindle. Keempat, telofase. Benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dimungus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Berapa jam siklus sel bertahan pada manusia? Siklus sel ini bertahan selama 24 jam. Pada binatang yang lebih kecil bahkan bisa hanya memakan waktu selama 9 jam. Fase-fase dalam siklus sel. 1. Fase S-sintesis. Pada tahap ini terjadi duplikasi DNA pada tubuh. Hasilnya yakni kromosom yang utuh dan diseleksi bersama dua nukleus yang nanti akan diolah kembali pada fase selanjutnya. Kedua, fase mitosis lebih kompleks dibanding yang sebelumnya. Pada fase ini terdapat banyak jenjang. Ketiga, fase G-gap. Fase ini terdiri dari G1 dan G2, di mana interval antara keduanya adalah 2 jam G2, sedangkan G1 tidak menentu bahkan berhari-hari. Sel akan melaksanakan fungsinya pada metabolisme secara aktif, namun perlu diketahui juga tidak ada poliferasi. Keempat, interfase. Fase ini merupakan jeda panjang yang terjadi dari fase-fase sebelumnya, termasuk jenjang-jenjangnya. Selain itu, terdapat istilah transisi fase, yang merupakan proses terjadi pergantian fase. Salah satunya adalah G1 dan G2 sempat dibahas pada fase G-gap. Dan yang terakhir, fase checkpoint. 1. Fase G1 terjadi proses sintesis protein dan pertumbuhan sel-sel yang nantinya akan digunakan untuk proses replikasi DNA baru pada fase F. Kedua, fase G2 dilakukan pada akhir fase G2. Jika G2 checkpoint berhasil dilewati, sel akan memulai mitosis. Ketiga, fase M, kontrol siklus sel. Pada fase M dilakukan pada fase mitosis.